Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, sahabat-sahabatku, pecinta-pecinta Allah yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aminnya yang semangat dong. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Ustadz sumpahin jadi orang kaya semuanya, amin. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodoh, amin. Yang punya utang mudah-mudahan lekas lunas utangnya, amin. Yang paling kenceng kayaknya yang paling banyak hutangnya itu ya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada satu pelajaran berharga di dalam diri kita, bahwa nikmat terbesar di mata Allah itu bukan hanya sekedar nikmat materi, karena buktinya banyak orang kaya yang hidupnya juga menderita. Andai kata kekayaan adalah sumber dari kebahagiaan, demi Allah yang datang ke psikiater bukan orang kaya, tapi faktanya orang kaya banyak yang datang ke psikiater, menunjukkan bahwa orang kaya juga sebenarnya banyak masalahnya. Andai kata orang punya istri cantik hidupnya bahagia, artis-artis nggak ada yang bercerai, Bu. Artis-artis nggak ada yang bercerai, istrinya glowing, cantik-cantik, bening-bening. Tapi ujung-ujungnya apa? Cuman dibanting, dicekik, dibanting di kamar mandi, dilempar bola biliar. Tapi masya Allah ya Bu ya, ibu-ibu walaupun wajahnya pas-pasan, saya nggak bilang jelek loh ya, tapi masya Allah diberikan Allah kekuatan kasih sayang di dalam rumah tangga. Itu bukti bahwa kenikmatan bukan soal ukuran uang. Banyak orang kaya hidupnya masya Allah, rumahnya mewah. Kami diundang ke rumahnya, beliau cerita, Ustadz, kami ini sebenarnya hidupnya banyak masalah. Apa yang kau harapkan? Rumah sudah bagus, istrimu udah cantik, anakmu salih-salihah. Pak Ustadz, saya banyak hutang. Ya Allah ya Karim, udah, ini rumah dijual laku berapa? Ya mungkin sekitar 5M Pak Ustadz. Jual rumahnya 5M, 250 juta untuk modal usaha, 250 juta untuk beli rumah sederhana. Sisanya berapa itu? Kalau jarang pegang duit begini, wajahnya bingung begitu ya. 4,5M ya. 4,5M buat berutang hidup bahagia. Tinggal di kampung nggak ada masalah. Apa jawabnya? Ustadz, apalagi utangku ada 12M Pak Ustadz. Lihat, rumahnya mewah, utangnya banyak. Beda dengan sahabat murabi, masya Allah, rumah boleh sederhana, hutang banyak juga ya. Kelihatan dari potongan wajahnya nih Pak. Jadi sahabat-sahabatku yang berbahagia, ini bukti bahwa nikmat bukan di sini Bu. Apa ini? Dompet bukan, tapi nikmat ada di sini. Apa ini Pak? Kantong ya. Oh hati. Yang dikatakan Nabi, laisal ghina ghinal mal, bukanlah kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina nafsi, tetapi orang kaya adalah yang kaya hatinya. Nah untuk itulah hari ini kita mencoba mengkaji di detik-detik akhir tahun 2022 ini, kita mencoba merefleksikan diri, menjadikan momen pergantian tahun bukan hanya sekedar untuk, mohon maaf ya, berganti angka belaka, tapi lebih jauh dari itu, bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih perfect di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang berkata, Nabi Muhammad bersabda, di dalam sebuah hadis Nabi katakan, man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya itu khairun min amsihi, lebih baik dari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fahuwa rabih, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa khasir, maka dia, fahuwa mal'un, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, apa kata Nabi? Fahuwa khasir, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Jadi kemarin
hafalan Quran 1 juz, tahun ini 2 juz. Beruntung. Kemarin hafalan Qurannya 2 juz, tahun ini karena pandemi Pak Ustadz tinggal 1 juz, celaka. Tahun kemarin 1 juz, tahun ini tetap 1 juz. Wah, saya mempertahankan Pak Ustadz. Itu bukan orang yang impas, tapi itu adalah orang yang merugi. Maka kita harus menjadi orang yang lebih baik. Tahun kemarin jomblo, tahun ini udah punya istri, alhamdulillah, beruntung. Tahun kemarin punya istri tuh, tahun ini istrinya dicerai tanpa sebab, celaka. Tahun kemarin istrinya 1, tahun ini masih 1. Saya nggak jawab ya. Ibu hidup gak Bu? Masya Allah, mudah-mudahan ibu sehat walafiat semuanya. Suaminya setia semuanya. Insya Allah nggak poligami. Kalau nggak ketahuan. Beda kalau Ustadz orangnya terbuka Pak. Ustadz ngomong di depan istri langsung, Abi pengen poligami, langsung begitu. Abi mau kawin lagi, tapi syaratnya istri kedua harus lebih cantik dan lebih perfect dari kamu dek. Apa jawab dia? Terus Abi kenapa nggak poligami? Masalahnya perempuan yang kayak gitu tuh nggak bakal pernah ada. Ngerti nggak sih? Kalian ini nggak gaul banget sih. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita ingin meningkatkan kadar kualitas keimanan kita. Tahun 2022 berlalu, kita sambut 2023 dengan apa? Dengan mengupgrade kembali keimanan kita. Karena iman itu ternyata fluktuatif Pak. Iman itu tidak stay. Itu yang kalau teman-teman belajar pada surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, perhatikan, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Perhatikan teman-teman lafadznya, ini dibuka dengan panggilan hai orang yang beriman, tapi di closing dengan kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Belajar yuk, ayo kita bareng-bareng merenung. Dibuka dengan alladzina amanu, orang beriman, tapi di closingnya kamu jangan sampai mati kecuali kamu dalam kondisi berislam. Apa message-nya, pesannya apa Pak Ustadz? Pesannya adalah bahwa kalau teman-teman sudah beriman hari ini, jangan kepedean karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Ya, maka iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Udah, kita nggak usah banyak teori, langsung praktek aja. Ini jemaahnya kayaknya udah pada ngantuk semuanya. Ya, Ibu bisa nggak sih semangat dikit gitu? Saya jauh-jauh dari Balikpapan loh Bu. Ibu, nggak usah bentak juga Bu. Astagfirullah. Bisa nggak yang sopan sama Ustadz itu ngomongnya, iya Pak Ustadz gitu loh. Ibu, nggak usah genit juga biasa aja. Saya ini udah punya istri loh, jangan digodain ya. Jadi teman-teman, biasa Pak, ini kalau nggak intermezzo gini, mak-mak kayak gini nih, pengen nabok aja rasanya. Jadi teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka iman ini Bapak Ibu pasti beda. Ayo kita praktek. Teman-teman kira-kira kalau lagi sholat di Masjidil Haram sama sholat di Balikpapan, kira-kira rasanya beda apa sama? Beda. Kenapa teman-teman? Iman kita di sana lagi terap, sedangkan di Bandung nih iman kita lagi down. Kenapa? Mungkin faktor tempat mempengaruhi. Insya Allah, Ustadz tinggal di Yaman 5 tahun teman-teman. 5 tahun Ustadz di Yaman nggak pernah ngelihat auratnya perempuan. Jangan aurat muka pun saya nggak pernah lihat. Bukan karena keimanan, tapi karena nggak ada yang dilihat. Tapi coba kalau ke Bandung, Masya Allah. Tadi naik mobil saya duduk begini, diselip perempuan, wush, motornya Moge Ninja 700 cc, nungging gesekan ATM-nya kelihatan. Dilihat dosa, nggak dilihat. Siapa bilang sayang tadi, sembarangan aja. Nggak dilihat eman, begitu loh Pak ya. Jadi subhanallah, jaga pandangan susah. Makanya iman kita naik turun nih, itu biasa, fluktuatifnya ada. Nah, sekarang gimana kita mengupgrade agar iman kita ini mau naik dan naik terus? Maka ada beberapa poin teman-teman yang akan kita pelajari. Yang pertama,
Sahabat-sahabatku, ini kalau kita nggak belajar kadang-kadang kita nggak tahu yang seperti ini ya. Jadi yang pertama itu, ini agar iman kita terupgrade ya. Yang pertama itu, ini kadang-kadang kalau kita nggak ngerti kayak gini, kadang-kadang susah pahamnya gitu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman, ya kita harus belajar yang kayak begini ini harus ngerti gitu. Oke ya, jelas ya, itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, ini nggak fokus kalian, ini kelihatan mukanya. Oh belum ya, masih ngantuk. Yang pertama teman-teman adalah mujalasatul Quran. Ya teman-teman, kalau mau ngantuk nggak apa-apa ya, silakan, saya orangnya sabar aja. Kalau mau ngantuk serius saya nggak marah. Cuman saya kemarin ceramah di Surabaya, lagi ceramah itu di pojokan ada yang ngantuk aja, besoknya meninggal dunia. Ya, bukan karena ustadz loh ya, tapi memang karena umurnya sudah sampai segitu maksudnya. Jadi tolong yang ngantuk-ngantuk hati-hati, nanti bisa meninggal dunia. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang pertama untuk mengupgrade keimanan kita adalah mujalasatul Quran. Yuk duduk, cinta, sayang, romantis sama Al-Quran. Kalau kita udah romantis dengan Quran, maka Quran menjadi penyembuh dari kegula-gulaan kita. Al-Isra 82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah." Allah janjikan, di dalam Al-Qur'an kami turunkan yang di dalamnya terdapat syifa, penyembuh, wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Banyak yang menjadikan ayat ini sebagai simbol kesembuhan dari penyakit fisik. Nggak salah sih, artinya kami nggak ngelarang. Cuman mohon maaf teman-teman, sebenarnya ayat ini bukan untuk itu. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang hati yang sedang gulah-gulanda karena jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayatnya, wala yazidudz zalimina illa khusran, dan tidaklah menambahi orang-orang zalim itu kecuali kesengsaraan. Artinya imannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo bismillah, kita mulai tahun baru ini dengan momentum untuk mengembalikan semangat kita mencintai Al-Qur'an dengan cinta yang sesungguh-sungguhnya, dengan cinta yang sebenar-benarnya. Yang pertama apa Pak Ustadz? Membaca Quran dengan makhraj yang tepat dan benar. Jangan ngaku cinta Quran kalau makhrajnya masih pada keliru semuanya. Pak Ustadz, saya udah tua, saya nggak mungkin belajar Quran lagi. Nggak ada kata terlambat Pak. Saya ada cerita ini, kalau teman-teman mau diceritain saya ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Tampaknya nggak mau, ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan aja. Mau nggak? Udah telat, males ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf ya saya kalau ceramah minumnya air putih jadi agak emosian gitu bawaannya, mohon maaf ya. Biasanya itu agak-agak berwarna gitu, kalau di Balikpapan sih biasanya begitu. Mungkin di Bandung biasa air putih ya. Jadi teman-teman udah nggak usah repot-repot, yang keluar aja apa aja keluarin semuanya ya. Jadi teman-teman kembali lagi, baca Quran dengan makhraj yang benar. Ada seorang kakek umurnya sekitar 65 tahun datang ke rumah, Ustadz aneh mau belajar Quran. Sudah sini bismillah. Kek, tapi mohon maaf kek ya, saya mungkin nggak bisa ngajar langsung, tapi nanti kakek diajar, ada murid saya ini ketua kepala TPA. Insya Allah aman kek. Alhamdulillah. Kakek belajar di situ 6 bulan dari alif ba ta sampai baca Quran. 6 bulan teman-teman, dari 0 sampai sempurna bacaannya, fasih luar biasa. Izin pamit pulang ke Jawa. Izin pamit pulang ke Jawa. 6 hari berikutnya saya ditelepon anak buahnya, Pak Ustadz mohon maaf, ada apa? Kalau kakek ada salah mohon dimaafkan kakek Pak Ustadz. Kenapa sih? Kakek baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakek 65 tahun tidak pernah membaca ayat Quran, mulutmu kering dari ayat-ayat Allah. 6 bulan sebelum meninggal dia belajar ngaji, tuntas ngaji 6 hari dia meninggal dunia. Ini namanya husnul khotimah. Mohon maaf teman-teman, makanya saya sering bilang, orang kalau goblok sekalian, kalau pinter sekalian, itu jauh lebih dekat dalam hidayah. Yang susah itu yang tanggung. Tahu tanggung kalian? Ini kayak Ustadz, anda, kita semua ini tanggung. Dibilang pinter, enggak. Dibilang enggak, memang ya bego juga itu ya.
Jadi teman-teman yang berbahagia, maksudnya apa? Ayo teman-teman, bismillah ya. Ayo sahabat-sahabatku, ngaji Qur'annya dimulai dengan makhrajnya ditata ulang. Kemudian yang kedua, memahami kandungannya, isinya belajar. Gak mungkin lah kita bisa menikmati sesuatu yang kita aja tidak paham. Ya, mohon maaf, di sini ada wayang Sunda ada. Orang Sunda ngeliatin wayang tuh semalam suntuk, kuat nggak kira-kira? Kuat. Tapi kira-kira orang Balikpapan dengerin wayang Sunda, mungkin 1 jam aja udah ngantuk ya. Mau tahu kenapa? Karena orang Balikpapan tidak tahu bahasa Sunda. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau orang Balikpapan disuruh nonton wayang Sunda itu ayak-ayak wahya namanya. Nggak mungkin. Ya, maka begitu pula baca Quran juga kudu paham. Yuk, belajar tuh, pelajarin isinya Al-Quran. Ada terjemah-terjemah yang perkata, ditelaah satu persatu. Gimana mungkin kita bisa menikmati sesuatu yang kita aja nggak paham isinya? Itu yang kedua ya. Kemudian menghafalkan, itu diapalin Qurannya. Oh, orang kalau sudah cinta dengan Quran, Masya Allah. Dan orang-orang di Murabi ini luar biasa, cinta Qurannya luar biasa. Buktinya apa? Buktinya Ustadz ceramah udah hampir 15 menit, dia ada yang sambil ngaji gitu, subhanallah ya. Itu memang pertama cinta Quran, kedua nggak menghargai saya, antara dua itu aja ya. Jadi teman-teman, tapi ini bukan di Murabi sini, ini Murabi cabang Zimbabwe ya, di Zimbabwe sana. Maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, cinta Quran, apalin ayat-ayatnya, luar biasa. Mulianya manusia itu karena Quran teman-teman. Nabi, ini perang Uhud banyak yang meninggal nih. Yang dikubur siapa? 1 kuburan 3 orang kata Nabi, atau 2 orang. Yang didulukan ke liang lihat siapa Nabi? Kata Nabi yang paling banyak hafalan Qurannya. Nabi yang jadi imam nih siapa nih? Kata Nabi, ahakum bil imama aqra'uhum li kitabillah, yang paling fasih bacaan Qurannya. Nabi, aku mau nikah. Nabi nggak tanya berapa gajimu, tapi yang Nabi tanya berapa hafalan Quranmu. Jadi bunda-bunda, yanda-yanda, kalau punya anak gadis dilamar laki-laki, jangan pernah tanya berapa gajimu, jangan. Tanyakan berapa pendapatanmu, begitu ya. Oh, sama aja itu. Jadi teman-teman, ya bareng-bareng bismillah ya, kita tanyakan berapa hafalan Quran. Oh iya, makanya dulu ada kiai orang Banjar, anaknya cantik luar biasa, dilamar 3 cowok ganteng-ganteng. Pak kiainya bingung, siapa ini ya yang mau dipilih? Nak, kamu gimana nak? Terserah abah saja. Akhirnya abahnya bilang, udah, yang pertama siapa namamu? Nak, nama saya Anas kiai. Anas, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Yang kedua, siapa namamu? Nama saya Torik Pak Kiai. Torik, baca surat At-Torik. Wassamai wattariq. Mantap. Yang ketiga, ini anak Al-Murabbi nih. Tapi cabang mana tadi? Zimbabwe. Siapa namamu? Nama saya. Siapa? Nama saya Ali Imron Pak Kiai. Bagus, panjang gitu ya. Ya sudah, karena namamu Ali Imron, baca surat Ali Imron. Pak Kiai, nama saya memang Ali Imron, tapi panggilan saya Kul Huwallahu Ahad Pak Kiai. Ngeles dia Pak. Jadi artinya apa? Mulianya manusia itu teman-teman yang muda-muda ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Saya ceramah di mana-mana, saya tanya, komunitas apa? Anak muda Pak Ustadz, saya jadi anak muda. Komunitas apa ini? Ini ibu-ibu Pak Ustadz, saya agak-agak keibu-ibuan nih nyampaikannya. Tadi saya sampai di situ depan panitia, saya tanya, di sini komunitas apa? Lengkap Pak Ustadz, dari yang muda sampai yang paling tua. Nah ini saya bingung, saya mau jadi apa ini? Yang subhanallah, permintaannya luar biasa, semangatnya luar biasa. Nah insya Allah sahabat-sahabatku yang berbahagia, kembali ke Quran, hafalin. Kemudian yang keempat, itu juga tentu diamalkan ya. Ini yang terpenting. Quran itu bukan tontonan, Quran itu tuntunan. Ngerti gak sih? Jadi teman-teman, gini katanya kembali ke Quran, Islam akan maju. Nih, hafalan Quran di kota Bandung ada berapa rumah tahfiz di sini? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan panitia. Di sini rumah tahfiz, pesantren-pesantren, Darul Hadis, lengkap semua Pak Ustadz. Mantap.
Tapi kenapa Islam belum menemukan kejayaan? Katanya kalau kembali pada Quran kita akan jadi orang yang hebat. Mana buktinya? Nih dengerin Ustaz. Karena Quran hanya sampai di lisanmu, tapi tak sampai dalam perilaku hidupmu. Quran itu tuntunan. Gini. Ustaz pusing nih kepala Ustaz. Ya, karena ngeliatin ibu-ibu yang ngobrol di belakang itu saya pusing kepala. Ini ceritanya. Enggak beneran, enggak. Tapi yang ngobrol beneran, cuman pusingnya bercanda. Ustadz nih pusing emosi nih, bawa ke dokter, sama dokter dikasih resep. Pak Ustadz, antum sakit pusing ya, saya kasih resep ini 3, Mixagrip, antibiotik, sama vitamin. Resep ini harusnya Ustadz bawa kemana? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang ini? Masya Allah. Enggak, jengkel-jengkel saya pulang ke Balikpapan malam hari ini juga. Saya ulangin lagi ya, ayo ngomong mas, ngomong ya. Biasanya kalau ditanya diem itu HP-nya hilang. Ayo sini ngomong ya. Ini resep nih, Ustadz bawa kemana? Cakep, gitu loh. Ketika ini saya bawa ke apotik harusnya, tapi Ustadz nggak mau ke apotik. Ustadz bawa ke Masjid Al-Murabbi, ambil air wudhu, Ustadz sholat 2 rakaat, Ustadz baca dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Obat sakit kepala, minum Mixagrip, kalau aku bro, wal antibiotik, jangan lupa minum vitamin. Semasjid gini bilang amin. Kira-kira tambah sehat apa tambah goblok Ustadz ini? Paham maksudnya? Artinya Quran itu bukan seperti itu, Ces. Quran ini kudunya harus dibaca dan direnungkan, diamalkan, baru jadi upgrade keimanan. Kalau iman cuman kalian kantongin itu Quran di dalam kantong kalian, nggak bakal merubah apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, maka ini poin pertama teman-teman. Ayo kita momentumkan ya. Kita janji dengan diri kita sendiri 2023 menjadi tahunnya Al-Qur'anul Karim. Bismillah, semuanya dengan level yang berbeda-beda. Mohon maaf di sini ada yang kakek-kakek. Jangan takut, jangan ragu, semua ada solusinya. Ibu-ibu buat kajian ummahat ya. Waktu bapak-bapak sholat Jumat, ibu daripada ngobrol bergosip yang macam-macam, ndak karuan, lebih baik yuk buat taklim taksin bacaan Quran bersama para ustadzah yang ada di daerah sekitarnya. Begitu konsepnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tafakur alam. Manusia itu fitrahnya natural. Jadi sebenarnya lampu ini enggak natural. Yang natural itu bulan. Jadi Ustadz pernah diundang di daerah pedalaman teman-teman. Ya, lagi datang tuh Bu ke pedalaman. Masya Allah Bu, luar biasa. Di tahun 2022 ini ternyata ada manusia-manusia yang belum mencicipi listrik. Saya diundang di daerah itu. Saya ceramah di tempat itu. Di masjidnya pakai genset. Pas selesai ceramah masjid, keluar diajak makan tuh. Ustadz, ayo kita makan dulu, tapi makannya di luar Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Makannya di bawah langit langsung. Saya makan itu bukan fokus ke makanannya. Saya malah fokus ngeliatin bulan di atas. Ada yang tanya, Ustadz kenapa ngeliatin bulan? Ya Allah Pak, saya hidup di dunia ini udah berpuluh-puluh tahun. Tapi baru sadar kalau bulan ini secantik ini. Terang, sahdu, antum nggak bakal ngerti nikmatnya bulan kalau nggak dalam suasana kegelapan. Serius, kita udah terlalu silau dengan lampu-lampu yang ada di kota Bandung sehingga kita nggak sadar di atas kepala kita ada bulan yang begitu indah, bulan yang di langit, apalagi bulan yang di Jakarta. Istrinya Ahmad Dhani, bulan Jamila, tahu nggak sih? Ini orang Bandung nggak pada gaul ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu konsepnya. Maka tafakkur alam itu mengembalikan kita kepada fitrah. Boleh dong sekali-kali jemaah Al-Murabbi, yuk kita ngadain kajian di kawah Tangkupan Perahu misalnya begitu. Yuk kita duduk-duduk di atas di pinggir pantai gitu. Karena fitrah manusia seperti itu teman-teman. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190-191, Allah katakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit maupun bumi dan perbedaan antara malam dengan siang, la ayatin li ulil albab.
terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Yuk belajar, perhatikan. Apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah baik berdiri, duduk maupun tidur miring. Perhatikan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan penciptaan di langit maupun di bumi. Outputnya, perhatikan, outputnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, enggak mungkin kau ciptakan ini gratisan Tuhan. Ini semua pasti ada hikmahnya. Subhanak, maha suci Engkau Tuhan. Faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Ayo kita belajar, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Cintai, kita kadang-kadang boleh ya sesekali kita rekreasi, santai-santai, duduk-duduk untuk mengenal hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diprogramin boleh nih untuk meng-up daripada keimanan kita. Kemudian yang ketiga, mujalasatul ilmi, cinta dengan majlis-majlis ilmu. Kajian murabbi harus menjadi kajian yang teragendakan dalam agenda wajib dalam hidup kita. Antum catat tiap hari Selasa hadir di tempat ini. Teman-teman hadir, guru-guru kita di sini luar biasa. Ya, ada Ustadz Randy Saputra dan ustadz-ustadz lainnya. Kita ikuti kajiannya. Antum curi ilmunya, antum serapkan dalam pikiran antum, dan antum ajak orang untuk datang kemari. Karena orang kalau jauh dari ilmu nggak mungkin. Pegang omongan Ustadz ya. Niat berbuat baik tidak akan menjadi baik kalau Anda tidak tahu cara untuk berbuat baik. Saya ulangi lagi, perhatikan. Niat berbuat baik belum tentu menjadi baik kalau Anda tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Ayo belajar. Salat zuhur berapa rakaat? Sekali lagi, ibu-ibu di belakang, salat zuhur berapa rakaat? Masya Allah. Ada orang salat zuhurnya 6 rakaat. Kenapa bang? Iya Pak Ustadz, saya ini banyak dosa. Jadi saya salat zuhurnya 6 rakaat. Ini dalam rangka program akselerasi percepatan tobat. Niatnya baik apa enggak? Baik. Caranya benar apa salah? Itu. Paham ya? Ustadz punya tetangga seorang jentik. Tahu jentik? Janda cantik. Seorang wanita berparas ayu, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Kamu mau tahu? Jadi subhanallah bun, apa yang terjadi bunda? Perhatikan. Malam-malam badannya demam. Ustadz ini kan orangnya baik hati, jadi nggak tegaan gitu. Akhirnya saya datengin gitu kan, Mbak, apa yang AA bisa bantu? Si AA AA mau kemana gitu? AA mau ya. Subhanallah. Apa yang bisa dibantu nih? Anu Pak Ustadz, badan saya demam, bisa nggak minta dikerokin punggung saya? Ini ceritanya loh, bukan betulan loh ya. Sembarangan aja. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Cih. Ini ceritanya, bukan betulan. Akhirnya Ustadz kerokin tuh bu. Niat Ustadz tadi baik apa jelek? Baik apa jelek? Dah selesai gitu aja ya. Oh ada lanjutannya. Tapi caranya tetap salah. Diterima Allah nggak itu? Enggak. Berarti niat baik untuk berbuat baik belum tentu baik kalau antum tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Maka bagaimana supaya kita tahu cara itu baik apa tidak? Makanya datang ke majelis ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu tuh Pak, menangnya digontok-gontokan bu. Mohon maaf bu ya. Kalau orang nggak punya ilmu tuh, senengannya kelahi terus. Orang kalau masih ada hari gini debat masalah kunut subuh. Kunut apa tidak, masih debat tentang tarawih 2, 3, apa 11, masih debat tentang sholat Jumat pakai adzan sekali apa 2 kali, itu udah norak, kampungan, kam seupai. Ngerti gak sih? Kampungan sekali dan payah. Kenapa Pak Ustadz? Ya iyalah, itu masalah udah dibahas sama ulama ribuan tahun yang lalu bos.
Antum teriak-teriak zaman begini baru ngomong seperti itu. Makanya alhamdulillah tuh di Balikpapan Ustadz ada kampus. Ustadz ngajar di situ, banyak diskusi-diskusi yang unik. Pak Ustadz, apa sih? Kenapa sih ulama itu beda-beda pendapat? Sudahlah, kita kembali ke Quran dan Sunnah saja. Nggak pakai ulama. Loh, ucapan kembali ke Quran Sunnah itu keren. Siapa sih yang nggak mau kembali ke Quran dan Sunnah? Cuman omongan kembali ke Quran Sunnah tanpa ulama itu sebenarnya adalah kebohongan. Gimana caranya antum kembali ke Quran Sunnah tanpa ulama? Andai kata nih, ada dua sudut pandang, antum mau ikut yang mana kalau tanpa ulama? Contoh, apa hukum memakan anjing? Oh, haram Pak Ustadz. Nggak pakai ulama, langsung dalil aja. Hadis Nabi, kullu dhi nabin minas siba fa'aklu haram. Apapun yang bertaring maka nggak boleh dimakan. Anjing bertaring nggak boleh dimakan. Jadi hadis tanpa ulama, mantap. Apa hukumnya memakan hewan yang hidup di lautan? Halal Pak Ustadz. Nabi bersabda, huwa tahurun ma'uhu al-khillu maitatuhu. Halal dagingnya, suci airnya. Air laut halal semuanya yang hidup di laut. Mantap. Jadi hewan yang hidup di laut hukumnya halal Pak Ustadz. Anjing haram Pak Ustadz. Nggak pakai ulama. Hebat. Kalau anjing laut dibilang anjing laut, dibilang laut. Siapa bilang anjing tadi? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum bingung karena antum tahu dalilnya tapi tidak tahu ilmu usul fikih untuk memahami dalilnya, babang. Sehingga kacau cara berpikirnya. Ulama tahu caranya, dilihat ilatnya. Ilat itu patok dasar hukumnya. Lebih dekat mana? Oh, ternyata dilihat lebih dekat, mohon maaf ya, lebih dekat pada sifat kelautannya. Makanya semua yang haram di dunia kalau udah di laut halal. Apapun yang ada di lautan halal kecuali kapal selam. Itu pun terjadi perbedaan di antara ulama Palembang. Beberapa ulama Palembang menghalalkan makan kapal selam. Allahu Akbar. Lihat yang ngantuk bingung dia. Ya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, belajar dulu. Semua ada jawabannya, Pak. Mohon maaf Pak ya. Ini bukannya sombong nih, cuman sedikit takabur saja ya. Oh sama ya. Jadi teman-teman saya bilang, ayo kita belajar ngaji dulu. Kayak teman-teman Murabi nih, Masya Allah. Di tengah kota hiruk pikuknya Bandung yang begini, luar biasa. Antum dipilih sama Allah, bisa hadir di majelis kajian seperti ini. Antum wajib bersyukur itu. Supaya hati kita ini lapang. Kalau kita belajar ilmu, teman-teman, kita jadi lebih terarah. Kajian nggak usah tinggi-tinggi, temanya kadang-kadang ketinggian Bu. Saya bilang, coba ya, antum temanya tinggi-tinggi, wudunya udah bener belum? Sholatnya udah rapi belum? Istinjanya udah lurus belum? Ini kadang-kadang remehin yang kecil-kecil. Jangan remehin yang kecil-kecil Pak. Berapa banyak yang kecil menyebabkan orang masuk surga? Jangan remehkan dosa sekecil apapun dosa itu, karena engkau tidak pernah tahu dengan dosa apa engkau akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah dengar kisahnya? Mohon maaf ya, ada orang yang dimasukkan Allah ke azab kubur hanya karena masalah air kencing. Istinja doang. Nabi lagi jalan, ada dua kuburan. Kata Nabi, innahuma la yu'adziban. Sungguh dua kuburan ini sedang diazab sama Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan tidak diazab dengan dosa besar. Amal awal yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Orangnya suka fighter sound deceit. Tahu fighter sound deceit? Fighter berkelahi, sound deceit domba. Adu domba. Fighter. Nggak bisa bahasa Inggris orang Bandung ini ya. Fighter sound deceit. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka adu domba. Ntar ke sana loh ngejelekin yang sini, ke sini ngejelekin yang sono. Itu namanya adu domba. Ini oke lah, masih fine lah, nggak aneh. Yang kedua ini loh teman-teman, fakana yabulu wala yastanzi. Orang yang suka buang air kecil tapi istinjanya nggak bersih, hanya karena istinja masuk ke dalam azab neraka. Jadi sebaliknya jangan ngeremehin pahala sekecil apapun.
Ada pelacur hanya karena memberi seekor anjing minuman, kemudian Masya Allah diberi oleh Allah keberkahan dan diampuni dosa-dosanya, masuk ke dalam surga. Tapi kalian jangan salah paham juga. Nanti kalau lokalisasi bawa anjing bawa minum, selesai sudah Pak Ustadz, aman ini, aman gundulmu itu. Bukan begitu maksudnya. Jadi ada gara-gara begitu loh. Ini nanti warga Al-Murabbi ini insya Allah masuk surga bareng-bareng semuanya. Lagi masuk surga noh, ibu-ibu ketemu malaikat, kat, sini kat. Ada apa? Ya Allah malaikat, aku ini masuk surganya gara-gara apa ya? Pasti gara-gara aku rajin di Al-Murabbi ya? Bukan. Pasti gara-gara aku ini suka bersedekah ya? Enggak. Terus aku masuk surga gara-gara apa malaikat? Kamu masuk surga itu hanya karena kamu pernah memberikan wedang jahe kepada seorang ustadz yang sedang berceramah di Masjid Al-Murabbi. Ini ceritanya. Jadi ternyata hanya karena wedang jahe doang. Air putih sih masuk surga, cuman surga level bawah gitu ya. Jadi teman-teman, ya kan walaupun bawah lumayan gitu daripada lumanyun ya kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi teman-teman ikutin kajian yang kayak begini nih, dirutinin ya, dengan ustadz siapapun, kita jadikan ini sebagai pegangan dalam hidup. Belajar yang kecil tentang bab istinja, bab wudunya, sholatnya. Orang kadang-kadang Masya Allah yang kecil-kecil aja orang banyak tidak tahu. Fatihahnya masih pada bobrok, sholatnya mohon maaf nih, sholatnya tidak tumakninah. Ketika Nabi lagi duduk di belakang, ada anak muda sholat di sini. Apa kata anak muda ini? Sholatnya laju bu, ngebut. Nabi di belakang. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama Nabi dipanggil, hei sini. Apa Nabi? Irji, ulangi lagi. Fasolli, sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Sama anak muda ini diulangi lagi. Nabi panggil lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Diulangi lagi ketiga kali, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi karena kamu belum sholat. Akhirnya subhanallah teman-teman, anak muda ini kecapean. Ya Rasulullah, aku capek banget. Emang salahnya di mana? Sama Nabi diajarin sholatnya bla 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 bla. Intinya di situ Nabi berikan poinnya adalah sholatnya tidak tumakninah. Jadi sholatnya ngebut, ya kan? Kayak macam kalian kalau sholat sendirian kan beda tuh. Kalau lagi sholat, misalnya ngimamin di Al-Murabbi, tiba-tiba di belakang ada Pak Ridwan Kamil datang, itu imamnya aja bisa beda tuh gayanya tuh. Allahu Akbar. Alah gaya mundul gondol. Tapi kalau sholatnya sendirian nggak ada yang lihat, ngalang-ngalai Valentino Rossi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking lajunya, Sami Allahu Akbar, dirapelnya jadi satu. Ya Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Maka kalau kita belajar, poinnya adalah simple sekali, ilmu. Kembali ke ilmu agar iman kita terupgrade sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kemudian yang keempat, ijtima' ma'as salihin, berkumpul dengan orang-orang yang salih. Terutama anak-anak muda ya. Buat brother and sister, buat ijo lumut. Apa ijo lumut? Ikatan jomblo lucu dan imut. Dengar omongan Ustadz ya. Kalian jangan sembarangan milih persahabatan pergaulan. Kalau kita bergaul dengan siapapun oke, nggak masalah. Tapi kalau udah bersahabat harus dengan orang yang solih dan solihah. La tusahib illa mu'mina, kata Nabi. Jangan berteman yang bestie, pertemanan yang bestie kecuali dengan orang yang solih. Karena mbak-mbaknya ini kalau punya masalah curhatnya pertama kali ke ustadz apa ke sahabat? Ke ustadz apa ke sahabat? Ke sahabat kan? Kalau mas-masnya punya masalah pertama kali curhatnya ke orang tua apa ke sahabat? Sahabat. Kalau sahabat antum baik, Mbak sabar, aku udah nggak tahan Mbak, suamiku jahat banget sama aku. Sabar Mbak, insya Allah semua ini hanyalah episode kehidupan. Akan ada satu titik suamimu bakal sadar dan dia akan menetes air mata dan meminta maaf kepadamu. Itu sahabat yang hebat. Mbak, suamiku, alah, laki-laki itu banyak. Nggak cuma dia minta cerai sana,
Ya, lihat kalau orang udah salah milih persahabatan, jatuhnya jauh sekali. Makanya berkumpul dengan orang-orang yang salih. Dengerin, ada sapi disembelih buat kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, tiba-tiba kulitnya dibelah dua. Setengah dibuat beduk masjid, yang setengah dibuat bungkus Quran. Lihat yang jadi bungkus Quran nasibnya Masya Allah, dicium-cium begini. Padahal dia cuman kulit sapi loh, dia nggak berubah, tapi dicium, dipeluk, disayang. Kenapa? Karena dia nempel sama Al-Quran. Tapi lihat yang jadi beduk masjid nasibnya menderita, dikemplangin masjid tiap hari. Tuk ruduk tuk tuk dem, rendem dem dem dem, begitu kan? Maka bersahabat dengan siapa dirimu, itulah cerminan dirimu, Mas. Ya, mohon maaf bapak-bapak, anak-anaknya dijaga persahabatan. Kalau ingin upgrade keimanan, kumpul dengan orang yang baik. Hamdullah pernah ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar tanya Hamdullah, ya Abu Bakar, kaifa asbahta? Bagaimana kau temukan pagi harimu? Asbahtu munafikan. Pagi ini Hamdullah munafik. Kata Abu Bakar, subhanallah, matakul, apa yang kau ucapkan ini? Tidak bagus ucapanmu ini. Bagaimana kamu bilang munafik? Bagaimana kita tidak munafik, Abu Bakar? Kita ketemu Nabi, ingat surga neraka, seakan-akan surga neraka di depan mata kita. Tapi ketika pulang, asafna al-azwaj, kita lalai karena istri, karena anak, wabayiat, karena harta. Kita lupakan Nabi Muhammad. Bukankah kita munafik? Subhanallah, ya. Hanya luar biasa. Kata Abu Bakar, kalau itu alasannya, aku juga munafik dong. Kita tanya Nabi yuk. Sama Nabi dibilang apa? Kata Rasulullah, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang Muhammad ada di dalam genggaman tangannya. Perhatikan, in lau tadumuna ala ma takununa ma kuntum indi, andai kata kamu konsisten seperti di hadapanku, la safahatkumul malaika, maka malaikat akan memberi salam kepadamu, ala furushikum, di atas ranjangmu, wa ala turukikum, di atas jalanan-jalananmu. Walakin ya hamdalah, tetapi hamdalah, saatan, semua ada masanya, semua ada waktunya, semua ada maknanya. Jadi artinya manusia itu memang akan berubah bergantung berteman dengan siapa. Ya, makanya teman-teman yang dirahmati Allah, memilih sahabat harus benar-benar dipilih dengan baik. Kemudian berikutnya yang terakhir, ya teman-teman, udah terakhir ini, semangat. Ini kalau terakhir mukanya pada terang dia. Aha, akhirnya sampai juga. Padahal yang terakhir ini mau Ustadz bagi jadi 15 bagian ini. Kurang lebih setengah-setengah 3 kita selesai. Gimana, setuju? Saya yang tidak setuju ya. Orang minumnya cuma air putih aja minta lama-lama ya. Sadar diri, keles. Jadi teman-teman, enggak Pak, bercanda Ustadz ya. Bercanda, saya tuh kalau ngomong bercanda. Cuman kalau udah ngomong 3 kali, panitia nggak gerak, keterlaluan juga sih begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang terakhir namanya zikrul maut, mengingat kematian. Oh, maka teman-teman ayo iling. Jangan sombong, yang kaya bakal mati. Jangan sombong, yang cantik bakal menua dan bakal mati. Hidup ini mohon maaf ya teman-teman ya, bertambahnya tahun 2023 bukan makna engkau bertambah hebat, bukan makna engkau bertambah kuat, bukan makna engkau bertambah dahsyat, tapi ingat ucapan Ustadz, tambah tahun menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini, yang artinya lambat laun kita akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebodohan yang pernah kita lakukan di muka bumi. Makanya tobat, iling, yang sudah tua, maksiat-maksiat di masa lalu dituntaskan, obat sama Allah. Yang masih muda, yang masih suka berpacaran, istighfar, langsung pulang pengajian dari Al-Murabi, nggak usah banyak gaya, ambil HP ya, langsung ambil HP, klik nama Bebeb, langsung di SMS, Beb, bukan maksud hati ingin melukai perasaanmu, tapi biarkan aku kembali kepada Tuhanku. Ya Allah, langsung itu netes air mata darah itu ya.
Kenapa kamu begini, Dek? Aku dengar ceramah di Al-Murabbi. Siapa penceramanya? Dari Balikpapan. Teman-teman yang berbahagia, mohon maaf ya, ini agak kasar dikit nggak apa-apa ya. Agak kasar dikit nggak apa-apa, mohon maaf sebelumnya. Buat pelajaran buat adik-adik kita, termasuk orang tua yang masih punya anak gadis dan remaja. Sebodoh-bodohnya perempuan, segoblok-gobloknya perempuan adalah perempuan yang membiarkan dirinya disentuh oleh laki-laki yang belum mampu untuk bertanggung jawab kepadanya. Mohon maaf, Ustadz punya istri, boleh nggak Ustadz pegang-pegang? Ini istriku bro, kok masih mikir tuh gimana? Ini istri Ustadz nih, boleh nggak Ustadz pegang-pegang? Ustadz peluk-peluk boleh tidak? Mau tahu kenapa? Nih Ustadz kasih tahu. Ustadz udah nikah dia lebih dari 10 tahun. Kalau 1 bulan, misal contoh Ustadz kasih 10 juta nih, misal contoh 10 juta dikali 12 bulan 120 juta. Kalau udah 10 tahun berarti 1,2 M Ustadz udah berikan uang kepada dia. Wanita yang begitu mahal, Mbak, disentuh jadi halal dengan 1,2 M. Lah situ cuman diajak makan bakso, terus disentuh-sentuh mau, murahan banget. Dikasih coklat, hai, happy Valentine, ih kamu keren banget, cicai. Ya, ingat, perempuan yang hebat, perempuan yang hebat, perempuan yang diikat dengan akad, bukan dipikat dengan coklat. Cie, nyengir-nyengir dia, cie. Kurang ajar Pak Ustadz, kok nyindir aku begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, nah ya, yang muda-muda tobat, fokus sama Allah dulu. Mas, jadi orang sukses, jangan pacaran. Saya tahu kok anak muda itu pacaran bukan karena berpacaran. Dia tuh cuman ingin menunjukkan eksistensinya. Karena kalau nggak punya pacar itu kayak rasanya kayak nggak punya harga diri. Hari gini kamu nggak punya pacar, apa kata dunia? Hari gini kamu nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalian jawab, hei, hari gini kau masih pacaran, apa kata akhirat? Jadi gitu teman-teman. Jangan mau dibodohin dengan namanya suasana. Ya, makanya ingat kematian itu pasti akan tiba. Kalau udah mati, Masya Allah. Saya jadi ustadz itu bukan belajar cuma dari Quran. Dari kejadian Bu, ada jemaah kayak gini duduk nggak ngapa-ngapain, izin pamit ke toilet kepleset mati, ada yang duduk dengerin kajian, tahu-tahu nyesek dadanya ke belakang mati, ada orang pengajian gitu ngantuk jeduk tulang belakang patah mati, ada. Makanya jangan berani-berani ngantuk di pengajian ustadz, nanti bisa mati. Hati-hati ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dan tidak pandang usia, jangan dibilang oh ini tua nih bakal mati duluan, belum tentu. Mohon maaf ya bapak-bapak yang umurnya lebih tua dari saya, bapak-bapak ibu-ibu yang lebih tua dari saya, mohon maaf, belum tentu antum yang mati duluan. Demi Allah bisa jadi ustadz yang belakangan ya. Betul gak sih? Jadi belum tentu antum yang duluan, bisa jadi ustadz yang belakangan. Jadi teman-teman yang berbahagia, nanti ada saatnya ditarik dari jari jemari kakinya. La ilaha illallah. Kelihatan kakinya pucat. Pak Ustadz, kenapa kalau orang mati kakinya pucat Pak Ustadz? Karena nyawanya ditarik dari bagian bawah. Jadi kakinya udah pucat dingin gitu. Bu, ibu, lihatin kakimu masing-masing ya. Kalau udah pucat tobat ya. Jangan-jangan sudah sampai lutut ya. La ilaha illallah. Masuk bagian perut. Biasanya perasaannya pengen mual. La ilaha illallah. Nyampe di bagian dada. Ini detik-detik akhirnya. La ilaha illallah. Perhatikan, dia akan naik pelan-pelan, pelan. Kenapa? Kaget? Oh, orang diceramain kaget tuh kemungkinan 3. Pertama, kamu ngelamun. Atau yang kedua, kalian ngantuk. Atau yang ketiga, mbak-mbaknya pasti lagi terkesima menatap ketampanan Pak Ustadz, ya kan? Ibu kalau mau muntah, muntahin aja, nggak apa-apa ya, jangan ditahan-tahan ya.
Nyampe di bagian leher nih. Ini namanya gorgoro nih. Perhatiin nih, semua orang bakal ngerasain ya. Di sini namanya gorgoro. Pada saat disinilah pintu taubat ditutup sama Allah. Allah tutup pintu taubatnya. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Ketika rumu ada di sini, Tuhan bilang begini, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Manusia yang sombong, dulu kau sakit minta tolong dengan dokter, dulu kau miskin minta tolong dengan orang kaya, sekarang kau mati minta tolong siapa kau? Wa qila man raq wa dhanna wal firaq. Ya Allah, inikah kematian yang dulu aku dengarkan di Quran? Ibu nanti mikir gitu, bapak juga, ya Allah, inikah kematian yang disampaikan ustadz-ustadz terdahulu? Inikah kematian yang disampaikan oleh Ustadz Agus Khairul Huda dari Balikpapan ketika ceramah minumnya cuman air putih itu? Ya Allah, inikah kematian? Itu ceritanya. Apakah itu ya Allah gitu ya? Nanti pasti ingat itu. Nyampe ini di bagian kerongkongan sini, ya. Wal tafatis saqu bisaq. Betis bertemu dengan betis, menggambarkan rasa sakit yang luar biasa. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada saat itu ruh kita lepas dalam keadaan terhalau. Maksudnya terhalau apa Pak Ustadz? Antum bisa melihat tapi antum nggak bisa merasa. Paham? Ibu nanti ngeliat tuh rumah ibu yang ibu dandanin itu. Bapak nanti lihat mobil-mobil bapak itu. Mobil yang mahal-mahal itu, Land Cruiser, Panther, Alphard, sama 1,4 M. Mirip kayak mobil Ustadz di rumah itu, Alphard, Al-Fatihah. Ya. Teringat ibu punya cincin emas, ibu tinggalkan. Makanya ibu jangan kepedean punya harta banyak. Ya Bu, sebanyak apapun harta ibu, nih sampai di sini kerongkongan, selesai semuanya. Kau cari dunia berpuluh-puluh tahun, Allah mencabutnya hanya dalam waktu 1 detik. Tertarik ke atas, lepas ruhnya keluar lewat mulut. Pada saat itu apa yang terjadi? Ruh kita akan keluar, kita masih ngelihat apa ini, apa ini. Itulah yang membuat kenapa orang mati matanya melotot ke atas. Dalam hadis riwayat Ummu Salamah diceritakan pada saat wafatnya Abu Salamah, Rasulullah melihat matanya Abu Salamah melotot ke atas, dipejam sama Nabi. Apa kata Nabi? Innar ruh idza qubidha tabi'ahun nadhar. Ruh kalau dicabut akan diikuti oleh mata. Tertarik ruhnya ke bagian atas. Allahu Akbar. Pada saat itu apa yang mau dibanggain? Ya, sehingga teman-teman, ayo kita muhasabah diri. Kita merenung diri, hidup hanya sementara. Nggak usah banyak gaya. Ayo 2023 disambut dengan keimanan. Kita nggak pernah tahu apakah 2023 ini bisa menjadi tahun terakhir yang akan kita rasakan. Kita up kembali keimanan, insya Allah Allah berkahi kita semuanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya pertemuan silaturahim kita pada malam hari ini bisa menjadi silaturahim yang penuh dengan keberkahan. Ya, nama saya Uda Agus Khairul Huda. Mudah-mudahan kita bisa selalu bertemu, berjumpa, bersilaturahim dalam kebahagiaan. Di akun Instagram kami Agus Khairul Huda 1. Ada kata-kata satunya. Kenapa Pak Ustadz? Karena saya tidak pernah mendua. Saya akan satu untuk selama-lamanya. Ya, 1 di Balikpapan, 1 di Bandung, 1 di Jakarta. Maksudnya anak saya pondokin itu loh di situ. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan untuk kita bersama, dan untuk itu kami kembalikan kepada MC.